Selamat pagi Pak Made. Di sini saya ada tugas dari PPD-nya mengenai tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah kita. Nah, saya di sini bertugas mewawancarai teman sejawat, khususnya yang minta sama Pak Made untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang identifikasi masalah yang saya akan ambil di sekolah kita. Identifikasi masalah yang saya ambil yang pertama itu tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pelajaran PJOK. Bagaimana tanggapan Pak Made tentang permasalahan yang saya ambil? Ya, terima kasih. Di sini saya akan coba menjawab dari beberapa pertanyaan yang tadi diajukan di rendahnya motivasi belajar peserta didik. Apa penyebabnya? Di sini yang kita ketahui, motivasi belajar peserta didik itu timbul dari mana dukungan dari orang tua yang pertama, karena itu yang terdekat dengan anak adalah rumah atau keluarga. Selanjutnya dalam diri anak sendiri, setelah itu guru. Nah, di sini kita sebagai seorang guru memiliki peran yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa motivasi yang tinggi kepada anak, di mana memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan dirinya berdasarkan kodrat yang mereka miliki, baik kodrat alam maupun kodrat zaman seperti sekarang ini. Jadi motivasi siswa akan timbul itu apabila kita sebagai guru bisa mengemas pembelajaran dengan baik, bisa memanfaatkan metode pembelajaran dengan baik, bisa menggunakan media pembelajaran dengan baik agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan kepada anak. Itu yang menjadi sebuah motivasi kita sebagai seorang guru agar menimbulkan motivasi belajar pada peserta didik. Saya lanjutkan yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pelajaran PJOK. Di sini rendahnya hasil belajar dari anak didik kita berkaitan dengan pembelajaran PJOK. Ini yang salah satunya berpengaruh juga terhadap motivasi. Ini pengaruhnya dari motivasi. Bagaimana dari rendah hasil belajar itu yang harus merefleksi diri adalah guru. Artinya kita harus mengevaluasi diri sejauh mana pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Jadi kita bisa melihat keberhasilan dari apa yang sudah kita sampaikan, materi yang sudah kita sampaikan lewat refleksi setelah menyampaikan pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, guru dituntut untuk lebih inovatif dalam bidang pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang menarik, menggunakan model pembelajaran menarik. Namun sebelum itu kita harus mengetahui karakteristik siswa. Karakteristik siswa yang kita ketahui tersebut, apa gaya belajar siswa, itu akan menjadi bahan untuk pertimbangan oleh guru dalam menyampaikan sebuah pembelajaran. Jadi yang paling penting di sini adalah hasil belajar siswa itu berpengaruh besar terhadap keberhasilan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi guru ini memegang peran sangat penting sekali dalam keberhasilan hasil belajar siswa. Jadi itu yang menjadi pemecahan masalah apabila nanti hasil belajar siswa masih rendah. Manfaatkan media pembelajaran, manfaatkan penggunaan model pembelajaran metode yang membuat siswa itu senang dalam belajar dan menjadikan siswa itu memiliki keinginan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Saya lanjutkan. Kurangnya komunikasi dengan orang tua terhadap perkembangan peserta didik dalam pelajaran PJOK. Tanggapan Bapak seperti itu. Kurangnya komunikasi guru dengan orang tua yang berpengaruh terhadap pembelajaran PJOK. Jadi di sini sebagai seorang guru kita harus mampu untuk berkolaborasi. Yang terpenting adalah berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru, dan yang terpenting juga kita harus berkolaborasi dengan orang tua siswa. Bagaimana kita bisa mengikut sertakan orang tua dalam sebuah proses pembelajaran agar bisa mendukung anak didik kita untuk mengikuti pembelajaran khususnya PJOK. Jadi
mari kita libatkan orang tua siswa dalam sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan, contohnya dalam bidang olahraga. Apabila ada salah satu contoh, apabila ada orang tua siswa yang ahli di dalam bidang olahraga tertentu, mari kita ajak untuk berkolaborasi untuk membimbing, menuntun anak-anak dalam bidang olahraga. Jadi keterlibatan orang tua ini akan memberikan pengaruh besar terhadap sebuah perubahan pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi mari kita berdayakan warga sekolah, berdayakan warga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, dan berdayakan orang tua untuk ikut berkolaborasi memajukan pendidikan, khususnya di pembelajaran PJUK. Saya lanjutkan pertanyaannya yang nomor 4. Guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran PJJ. Iya. Guru belum maksimal. Ya, belum maksimal untuk mengimplementasikan atau menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya di sini kembali kepada diri sendiri untuk seorang guru yang mampu merefleksi pembelajarannya sendiri seusai dia menyampaikan sebuah pembelajaran. Jadi kita harus tahu dan menjadi seorang guru yang reflektif, di mana kita harus bisa menerima sebuah perubahan, di mana kita bisa menerima saran dan kritik yang membangun dalam diri kita. Jadi masalah dari belum maksimalnya penggunaan menerapkan model-model pembelajaran tersebut, jadi guru perlu mengembangkan dirinya lewat pelatihan, seminar, diklat yang tentang membahas model-model pembelajaran. Apalagi di saat ini kita dituntut untuk memerdekakan anak kita, memerdekakan siswa kita. Dalam kurikulum Merdeka ini tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila. Mari kita kemas pembelajaran yang menjadikan anak tersebut merdeka dan menyenangkan. Jadi masalah belum maksimalnya guru menerapkan model-model pembelajaran ini, sesungguhnya setiap kegiatan kita harus mengevaluasi diri, setiap kegiatan kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita. Setelah itu kita akan bisa memperbaiki diri lewat pelatihan-pelatihan, pengembangan diri, dan berbagi, berkolaborasi dengan teman sejawat. Itu sesungguhnya pemecahan masalah apabila model-model pembelajaran belum diterapkan secara maksimal. Pertanyaan yang kelima, Pak Menteri. Pembelajaran yang dilakukan belum mencapai tahap HOTS. Di sini pembelajaran belum mencapai tahap HOTS. Nah, kita ketahui HOTS itu adalah bagaimana kita bisa berpikir tingkat tinggi, atau anak itu bisa berpikir kritis dalam sebuah pemecahan masalah. Jadi di sini seperti apa yang saya katakan tadi, berikan anak itu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Karena yang kita ketahui sekarang, kita akan menjalankan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kita memberikan permasalahan kepada anak, biarkan anak yang memecahkan permasalahan tersebut, mencari jawaban dan informasi, baik dari sumber belajar, internet, baik dari buku. Nah, itu akan membangun bagaimana anak didik itu bisa aktif dalam mengikuti sebuah pembelajaran. Jadi tahap yang belum dilakukan menyentuh dengan berpikir tingkat tinggi ini adalah kembali kepada guru. Bagaimana kita bisa memancing dengan pertanyaan pemantik dari setiap proses pembelajaran. Jadi kita berikan permasalahan dalam sebuah pembelajaran agar siswa itu bisa berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Di sana akan timbul banyak jawaban, jadi kita akan tahu sejauh mana siswa kita bisa mengembangkan dirinya dan mengetahui pengetahuan atau informasi tentang masalah yang dilakukan. Jadi untuk memantapkan lagi pembelajaran yang berkaitan dengan HOTS, ini akan mengarah kepada penyusunan soal yang berbau HOTS, artinya guru lebih aktif dalam mengembangkan diri,
mengetahui pembelajaran course yang berkaitan dengan model-model pembelajaran yang bisa merangkul dari pembelajaran yang berbasis course tersebut. Seperti ini. Yang terakhir, guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi atau TIK dalam proses pembelajaran PJOK. Tanggapannya Pak Madis? Nah, di sini yang menjadi permasalahan dari pembelajaran adalah bagaimana guru tersebut belum mampu dan belum maksimal untuk memanfaatkan teknologi yang menarik, baik itu dalam mengemas media pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi di zaman sekarang. Jadi yang kita ketahui adalah seperti saat ini penerapan kurikulum merdeka. Jadi anak didik kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya lewat kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam itu bagaimana mereka dapat berkembang sesuai dengan lingkungan sekitar, dan kodrat zaman bagaimana kita bisa mengembangkan anak tersebut dengan teknologi zaman sekarang. Misalkan seperti sekarang ini adalah abad ke-21. Jadi pembelajaran belum maksimal dengan media, pemanfaatan media. Jadi guru tersebut lebih banyak untuk berinovasi dengan cara bagaimana dia mengembangkan dirinya, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, mengikuti diklat untuk mengembangkan dirinya dalam mengembangkan dalam media pembelajaran. Jadi guru-guru harus sering berbagi dengan teman sejawat, berkolaborasi dalam sebuah pemanfaatan media. Jadi kalau kita sudah memanfaatkan media teknologi seperti saat ini, kita akan bisa mengembangkan pembelajaran secara menarik dan menyenangkan. Apalagi yang kita ketahui sekarang ini, teknologi sangat berkembang pesat. Jadi guru harus menguasai yang namanya teknologi atau TIK. Jadi pemanfaatan media di sini, guru harus banyak berlatih untuk membuat sebuah media pembelajaran, untuk membuat sebuah video pembelajaran, dan guru tersebut harus sering untuk merefleksi dirinya, kekurangan dirinya, dan kelebihan dirinya untuk menjadikan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Jadi mari kita saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk mengemas pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi itu yang harus dilakukan, pemanfaatan media tersebut lebih kepada pengembangan diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Madis serta jawaban dan tanggapannya. Semoga kedepannya kami bisa melakukan apa yang telah kami dapatkan hari ini. Baik, terima kasih dan selamat pagi.